Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi mekanika kuantum, disebut juga sebagai konfigurasi subkulit, dan dia itu menggunakan diagram orbital. Nah, di mana untuk konfigurasi ini itu ada beberapa azas atau larangan. Yang pertama ada yang namanya azas Aufbau. Kemudian ada larangan Pauli. Kemudian ada kaidah Han. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kita mulai dari azas Aufbau ya. Oke, jadi di azas Aufbau itu kita memiliki urutan penulisan konfigurasi. Nah, ini adalah urutannya. Jadi kalau misalkan di azas Aufbau ini, pengisian elektronnya berdasarkan tingkat energi yang paling rendah dulu, dilanjutkan dengan subkulit yang lebih tinggi energinya. Nah, urutannya gimana? Urutannya itu dari yang sini dulu. Jadi urutannya 1S, kemudian ke belakang panahnya, 2S, kemudian balik lagi ke belakang, 2P, ke depan, 3S, balik lagi ke belakang, 3P, ke depan, 4S, ke belakang, 3D, lalu 4P, 5S, dan seterusnya. Nah, terus di sini kan ada SPDF. Itu apa sih maksudnya? Jadi itu adalah nama subkulit. Jadi ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Di mana masing-masing itu memiliki jumlah orbital yang berbeda-beda. Jadi kalau subkulit S, dia memiliki satu orbital. Bentuknya tuh kayak kamar, nanti kita gambarkan. Kalau P itu ada 3, kalau D ada 5, dan kalau F ada 7. Kemudian masing-masing orbital itu bisa mengisi 2 elektron. Jadi bisa kita katakan bahwa kalau subkulit S dia maksimumnya 2 elektron. Kemudian kalau P berarti 6 elektron. Kalau D 10 elektron. Kemudian F itu adalah 14 elektron. Kita contohkan. Misalkan kita ambil, tadi kita kan udah belajar di video sebelumnya mengkonfigurasikan atom nitrogen dengan nomor atom 7. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan konfigurasi yang ini. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama itu kan berarti 1S ya. S kan maksimumnya 2 elektron. Berarti kita tulis 1S2. Setelah itu lanjut 2S, 2, 2P. Kita udah ambil 4 elektron, berarti biar jadi 7 kurangnya ada 3. Jadi ini adalah bentuk konfigurasi atom N dengan menggunakan azas Aufbau. Lalu kita lanjutkan, misalkan kita punya magnesium dengan nomor atom 12. Oh ya, untuk subkulit ini kita bisa menggunakannya untuk golongan baik A ataupun B. Oke, kita mulai lagi, berarti 1S2, 2S2, 2P6, lalu kurangnya 2 elektron ya, berarti 3S2. Kemudian lagi, contoh lagi misalkan Cl. Cl itu 17. Maka 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 sudah 12, kurangnya 5 ya. Berarti 3P5. Nah, kalau
ini kan kalau misalkan tidak ada muatannya nih. Sekarang kalau misalkan kita mau konfigurasikan Cl, tetapi ada muatannya, ada negatifnya. Kalau negatif kan itu artinya dia mendapat tambahan elektron ya. Nah, kalau misalkan ketambahan min, berarti nanti jadinya gimana? Kalau ketambahan min itu ketambahan elektron. Berarti nanti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 harusnya. Tapi karena ketambahan elektron menjadi 3p6. Kemudian contoh lain misalkan ada Ca dengan nomor atom 20, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Kemudian kalau misalkan yang diminta adalah Ca, tetapi yang sudah bermuatan, yaitu 2+. 2+ itu artinya, kita tulis dulu ya, ini negatif itu artinya menerima 1 elektron. Kalau 2+ itu melepas 2 elektron, maka menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, ini dia lepas 2 elektron. Berarti sudah sampai 3p6 aja. Nah, perlu diketahui untuk sistem melepas elektron, jadi cara melepas elektron itu dengan apa ya namanya, yang dikeluarkan atau diambil dari kulit terluar. Di mana kalau misalkan nih ada 3p6 sama 4s2, kulit terluarnya itu bisa dilihat dari angka yang ada di depan ini. Yang 1 3, yang 1 4. Artinya 4s2 ini yang paling luar. Jadi nggak bisa digunakan sebagai acuan juga kalau misalkan yang paling terakhir itu elektron terluar. Karena nanti ada masa di mana yang misalkan nih, ini 4s2, terus di sini 3D, 5 misalkan. Nah, ini bukan kulit terluar, tapi tetap 4s ini adalah yang terluar. Jadi hati-hati. Kemudian tadi kan kita udah belajar tentang azas Aufbau. Nah, sekarang yang kedua itu ada yang namanya yang B ya, itu ada larangan Pauli. Jadi kalau larangan Pauli ini mengatakan kalau misalkan tidak ada 2 elektron dalam satu atom itu memiliki bilangan kuantum yang sama. Nanti kita akan belajar tentang bilangan kuantum itu apa. Kemudian dikatakan juga kalau misalkan setiap orbital itu maksimum diisi 2 elektron. Jadi orbital itu yang tadi kita bahas, yang mana ini? S itu punya satu orbital, dia terisi dengan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini dia akan memiliki nilai spin yang berlawanan. Nanti kita jelaskan spin itu seperti apa. Lalu, yang ketiga, itu ada kaidahan. Kaidahan itu menjelaskan tentang pengisian elektron. Contoh, tadi kan kita udah ngebahas tentang subkulit S. Subkulit S itu hanya punya satu orbital.
Satu orbital itu dilambangkan dengan satu kamar seperti ini. Kalau P itu 3 orbital, berarti dia punya 3 kamar. Kalau D 5 orbital, jadi dia punya 5 kamar. Dan F itu ada 7 orbital. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita tuh punya cara pengisian menurut kaidahan. Jadi cara pengisiannya gimana? Yang paling kelihatan itu kalau kamarnya lebih dari satu. Jadi misalkan nih ada contoh kita mau menuliskan orbital 3P5. Cara menuliskannya gimana? Kan P itu punya 3. Nah, cara pengisian elektronnya kan ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak asal mengisi, tetapi harus panah ke atas dulu, mengisi semua kamar, baru balik lagi gitu. Contoh lagi, misalkan berapa ya? Misalkan 3D7. Kalau D itu dia punya 5 kamar. Kita coba isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, intinya tuh seperti itu.